Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Asli Fanzulinanda di podcast Seksi Ansietas BPPDSKJ. Hari ini kita akan membahas satu istilah kekinian yang mungkin belum banyak orang tahu tapi sering banget terjadi, yaitu FOBO. Fear of better option. Nah, FOBO muncul, cemas pun bertambah. Ini adalah ketakutan atas pilihan baru yang mungkin dirasa lebih baik, yang katanya bisa membuat kita jadi merasa cemas. Yuk langsung aja kita bahas dengan Dr. Munawir Aragi, Magister Manajemen Rumah Sakit, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Selamat datang dokter. Terima Gimana kabarnya dokter? kasih, alhamdulillah baik. Iya dokter, terima kasih atas waktunya bisa hadir di sini ya dokter. Ya, sama-sama. Nah, Terima kasih sudah diundang juga. iya dokter. Nah langsung saja ya dokter. Nah dokter, nah ada nih istilah FOBO, Fear of Better Option, ada juga istilah FOMO, Fear of Missing Out yang sangat ini sering kali kita dengar di mana-mana ya dokter. Iya, iya. Nah apa sih bedanya di antara kedua itu? Oh, itu cukup beda sekali ya. Dari pertama mungkin yang sering kita dengar itu kan fear of missing out ya, takut FOMO, ketinggalan. benar. Takut ketinggalan akan tren yang ada gitu. Jadi kalau ada suatu tren baru dia harus ikut. Kalau tidak nanti dia mulai merasa cemas, Merasa nggak up to date ya, nggak nggak up to relate date. dengan Ya, teman-temannya gitu ya ya dokter. betul. Nah, kalau FOBO ini, fear of better option ini, dia takut untuk mengambil keputusan di mana nanti dia merasa bahwa ada mungkin pilihan yang paling lebih sempurna atau lebih baik di luar sana gitu. Sehingga dia cenderung menunggu dan susah dalam mengambil keputusan. Hal ini berbeda juga dengan yang kita tahu itu takut dalam mengambil suatu keputusan yang buruk. Karena dia merasa keputusan ini udah baik, tapi dia merasa Ada yang lebih baik. ada yang lebih baik dari ini, seperti itu. Jadi menyebabkan dia jadi cemas ya dokter dengan keputusan yang dia ambil. Bahkan tidak mengambil keputusan, di situ nanti muncul suatu penyesalan ke belakangnya gitu. Kenapa ya dokter fenomena FOBO ini makin sering di era digital saat ini? Ya, hari ini mungkin makin sering terjadi karena memang kita tahu media sosial sudah mulai berkembang, sudah banyak pilihan-pilihan. Mungkin dari salah satu contoh aja ya, misalnya kita ke suatu tempat makan, itu pilihannya bukan cuman 5 Tempat atau A atau B 10 gitu. ya bahkan. Pertama tempat ya, tempatnya bukan satu atau dua lagi. Lebih dari 10 bahkan 20 tempat makan yang mungkin dipilih. Nah, sampai ke tempat makan pun pilihan menunya pun kalau dulu mungkin masih ada 5 atau 10 menu. Saat ini kan bahkan ratusan kan gitu kan. Nah, sehingga untuk memilih itu pun susah, apakah memang ini yang paling enak atau ini yang paling bagus gitu. Sehingga dalam mengambil keputusan pun cukup sulit. Seperti itu. Banyak pertimbangannya ya Iya, dokter. di media sosial pun mungkin orang orang lebih menunjukkan hidupnya yang perfect sehingga anak-anak Gen Z pun ingin, aku pun pengen mengambil keputusan sesuatu yang terbaik ataupun yang lebih sempurna seperti itu. Ada pembanding di sosial Iya, betul. media sehingga dia dalam mengambil keputusan itu ada keriskanan ya dokter, Iya. kekhawatiran. Betul sekali. Bener nggak sih yang saya pilih ini seperti itu ya dokter. Nah, apakah FOBO ini termasuk dari spektrum gangguan kecemasan atau lebih ke gaya hidup modern yang penuh distraksi dokter? Ya, kalau memang hal FOBO ini menyebabkan dia susah dalam mengambil keputusan dan juga mengganggu kehidupan sehari-hari bahkan pekerjaannya, ya ini masuk suatu spektrum kecemasan ya, di mana memang dia ada suatu kecemasan dalam menentukan pilihan gitu, sehingga lama-lama nanti kecemasan ini bisa berangsur-angsur memberat atau kronis dan bisa menimbulkan gangguan-gangguan lain seperti itu. Bahkan di pilihan-pilihan yang mungkin lebih krusial jadi bermasalah ya dokter. Mungkin yang bisa berdampak bagi kehidupannya dia nggak bisa ngambil keputusan, akhirnya berefek ya dokter. Ya, berefek. Seperti misalnya itu kan tadi secara sederhana kita memilih tempat makan ya. Bisa saja mungkin pekerjaan, ada lowongan, mungkin nanti
kayaknya ini tidak cocok lah, itulah gitu kan. Sehingga dia menunggu option yang lebih baik. Dia tahu bahwa dalam mencari pekerjaan pun cukup sulit. Ada syarat-syarat yang mensyaratkan umur lah, nanti dia terlalu lama menunggu, batasan umur sudah hilang gitu kan. Benar, dokter. Itu juga dalam hubungan atau relationship ya. Dia misalnya sudah berpacaran berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun bahagia, tapi pada saat mau dilamar, apakah ini pilihan terbaik atau tidak kan kayak gitu. Ada opsi-opsi Ada opsi pikirannya ya, lain, mana dokter. tahu nanti 5 tahun ke depan saya sengsara bagaimana gitu. Sehingga dia pun bimbang dalam menentukan pilihan seperti itu. Penuh pertimbangan ya, Iya. dokter. Nah, apa saja gejala tanda-tanda seorang mengalami FOBO yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, dokter? Apakah misalnya tadi hal sepele sudah sangat mempengaruhi hal sepele saja, dokter, atau yang lebih krusial, dokter, yang hingga sampai tadi dibahas tentang yang sudah kronisnya, dokter? Ya seperti itu tadi, jika memang dia sudah mengalami FOBO itu, ya dia tidak mau mengambil keputusan gitu, atau sulit Sama mengambil sekali ya, dokter. keputusan, ya karena dia merasa ada pilihan yang lebih baik di luar sana gitu. Dalam hal apapun itu, misalnya dalam cari tempat makan, dalam hal Bahkan pekerjaan. hal kecil pun dia ya, pikir berkali-kali gitu ya, dokter. Iya betul sekali, sehingga nanti akan muncul kecemasan. Kenapa pilihan terbaik itu tidak datang-datang seperti itu kan? Atau kenapa ini kemarin saya lewatkan gitu? Karena memang dia tidak bisa mengambil keputusan seperti itu, sehingga bisa muncul kecemasan, bahkan bisa muncul suatu depresi seperti itu, karena memang dia menyesali hal-hal yang tidak dia lakukan, bukan hal-hal yang dia lakukan gitu. Bahkan tidak mengambil action terhadap pilihan-pilihan itu ya, dokter. Ya betul. Nah, ada strategi khusus nggak, dokter, yang bisa dilakukan untuk mengelola FOBO ini, terlebih lagi untuk tidak jatuh ke dalam kecemasan yang berlebihan atau kronis? Ya, jika memang gejala-gejala tadi dirasakan ada pada diri kita, mungkin kita bisa pada awalnya melakukan beberapa cara ya, supaya hal ini bisa dikurangi atau dihilangkan seperti itu. Pertama itu mungkin kita kasih tenggat waktu dalam memilih. Misalnya bisa jangan terlalu lama-lama, misalnya dalam memilih makanan 30 detik atau 1 menit. Gitu kan, dalam memilih tempat yang sepele-sepele, kasih waktu yang singkat sehingga kita tidak berpikir terlalu panjang. Dalam memilih pekerjaan misalnya untuk kita ambil atau tidak dalam waktu 1 minggu seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa menganalisa pekerjaan mana yang bagus, yang menurut kita. Nah, jika terlalu banyak pilihan, kita bisa melakukan eliminasi dulu. Misalnya dari 20 pilihan kita perkecil sempit dulu jadi 5. Mana yang positif, negatif. Seperti itu, karena mana yang ada yang sisi bagusnya, ada yang kekurangannya, kelebihannya. Setelah kita kurangi pilihan jadi 5 itu biasanya, atau 3 sampai 5, itu biasanya kita akan cenderung lebih mudah dalam memilih. Nah, setelah itu kita harus punya mindset bahwa tidak ada pilihan yang sempurna. Selalu ada kekurangan, selalu ada kelebihan. Nah, kita harus memilih kelebihan mana yang paling kita inginkan dari pilihan-pilihan tersebut. Nah, setelah itu memang jika masih ada kebimbangan, intuisi dibutuhkan. Kita intuisi mana yang menurut kita pilihan terbaik. Kalau tidak ya daripada waktu terlalu banyak habis, bisa pakai toss coin. Kalau ini, kalau kepala misalnya, kalau sekarang spin wheel katanya, ya kita bisa. Jika kita susah menentukan pilihan. Nah, setelah itu jika sudah kita memilih pilihan yang kita pilih, ya kita berusaha untuk ikhlas dengan pilihan itu atau menyukai pilihan itu. Diterima ya? Ya, diterima dengan apa adanya, walaupun pada saat setelah itu nanti ada sebenarnya pilihan yang lebih baik atau opsi yang lebih baik. Karena kita sudah memilih seperti itu. Menerima konsekuensi dari pilihan kita. Iya, betul sekali. Dokter, kalau masukan dari pihak lain itu perlu nggak, dokter? Jika masukannya membangun perlu, saya kira ya. Karena masukan dari pihak lain itu kan melihat sudut pandang yang tidak kita lihat. Tapi kalau masukannya juga bersifat membuat kita makin bimbang, bagus tidak usah didengarkan. Orangnya tergantung orangnya ya, dokter? Ya betul.
Misalnya kita udah mulai mantap nih dengan A, dia bilang, kau yakin dengan A? Kan ada juga yang kayak gitu kan, tipenya gitu kan. Nah, bagus ya, kita tidak usah dengarkan. Tapi kalau dia memberikan saran yang membangun ya, kenapa tidak? Gitu. Benar dokter. Ada nggak terapi-terapi khusus dokter yang untuk mengatasi FOBO ini? Karena kan kalau kita terus-terus berlama-lama mengalami FOBO ini, akhirnya akan berpengaruh ke kehidupan kita ya dokter. Ya, untuk terapis itu sebenarnya ada ya yang farmakologis ataupun non farmakologis. Biasanya kita kan bisa menggunakan CBT ya, cognitive behavioral therapy, bagaimana mengubah pola pikir kita gitu kan. Bisa juga dengan terapi-terapi lain seperti mindfulness, bahwa yang saat ini itu kita bisa terima apa yang terjadi atau yang sedang kita terima keadaan saat ini seperti itu kan. Tapi memang kalau bisa kita tangani sendiri pun lebih bagus juga. Nah, jika sudah memang terlalu berlebihan dan mengganggu kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan, sebaiknya jumpai ahlinya gitu. Bisa ke psikiater untuk konsultasi. Kalau memang nanti kan psikiaternya lebih tahu apakah ini butuh terapi yang bagaimana, seperti itu kan, apakah butuh langsung ke farmakologi, pengobatan dengan obat ataupun tanpa obat seperti itu. Nah dokter, kira-kira ada saran nggak untuk para pendengar, para penonton juga mengenai perilaku yang overthinking saat harus mengambil keputusan ini dokter? Ya, sarannya tadi kayaknya sudah kita jelaskan ya. Ada saran-saran khusus nggak misalnya Ya. membandingkan mana yang lebih benefit atau seperti apa dokter? Ya, saran saya untuk orang-orang yang sering overthinking karena FOBO ini ya, itu memang kita bagus dalam mencari option itu, memang kita menggali mana manfaat, mana yang kekurangannya itu memang bagus. Tapi berlarut-larut dalam mempertimbangkan pilihan itu juga tidak bagus gitu. Karena akan tetap ada yang lebih baik dari yang terbaik gitu. Sehingga ya kita ambil keputusan apa saja yang menurut kita paling baik saat itu, bukan saat yang akan datang karena kita memilihnya saat itu. Dan kadang kebahagiaan itu bukan datang dari pilihan terbaik ya. Kebahagiaan itu kan datang dari mencintai apa yang kita pilih gitu. Benar, setuju dokter. Berarti Ya. kita harus belajar acceptance tadi ya dokter. Iya, belajar menerima apa yang ada gitu. Nah, berarti ada nggak cara khusus supaya bisa gampang untuk menerima acceptance tadi dokter? Ada tips-tips khusus nggak dari dokter? Ya, tips-tipsnya tetap ikhlas dengan apa yang kita punya, seperti tadi ya. Terus jika jangan menyesali apa yang telah kita pilih, anggaplah misalnya walaupun itu kita anggap suatu kegagalan, anggaplah kegagalan itulah pembelajaran untuk kita, untuk pengambilan keputusan berikutnya, seperti itu. Setuju dokter. Oke, makasih dokter. Tentu kan Sama-sama. semua ada pilihan ya dokter, dan semua pilihan itu pasti ada baik dan buruknya. Tinggal bagaimana kita menerimanya untuk jadi pelajaran lebih baik. Betul sekali. Ya, terima kasih dokter. Banyak wawasan baru nih dokter. Pastinya sangat relate di masyarakat yang mengenai FOBO ini dokter. Nah dokter, kalau ada yang mau berkonsultasi bisa menghubungi kemana dokter? Saya ada di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai dan Kimia Farma Tanjung Balai. Oke, warga Tanjung Balai bisa langsung berkonsultasi dengan Dokter Munawir ya dokter. Ya. Nah, FOBO mungkin kelihatan remeh, tapi ternyata bisa bikin hidup nggak tenang kalau nggak dikendalikan. Yuk kita belajar bijak memilih dan yang terpenting berdamai dengan pilihan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.